Yesus Kristus, sesuai dengan tahun kalender gerejawi, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jemaat yang diberkati Tuhan, kenaikan Yesus ke surga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini, di mana ketika mereka masih bisa bersama-sama, bisa merasakan kedekatan dan mengakhiri kebersamaan mereka, Yesus memberi tugas kepada murid-murid disertai otoritas atau kuasa untuk melaksanakan tugasnya. Sebagaimana kalau kita membaca kisah yang di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 menceritakan bagaimana Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya semakin ditegaskan otoritasnya sebagai yang telah menang ketika ia diangkat ke surga. Dia yang bangkit, dia jugalah yang naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus yang berkuasa dan menang memberi penugasan kepada murid-muridnya. Pemberian kuasa kepada murid-murid yang akan memberitakan Injil, memberi keyakinan bahwa ada kuasa yang akan menyertai mereka yang diutus sebagai saksi-saksinya. Dan kalau kita membaca juga di dalam Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, di situ kita melihat tentang bagaimana pemazmur di dalam membaca nyanyian sorak-sorai ketika Allah diiringi sebagai Allah yang naik sebagai Raja. Dengan sangkakala di dalam ayatnya yang ke-6, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Dan karena kenaikannya adalah untuk memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa dan bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Di dalam ayat 9 itu dinyatakan Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, mengartikan bahwa dia yang telah naik sekarang memerintah bersama Bapa di sorga. Dan hari kenaikan adalah hari penobatan dan pelantikan Yesus sebagai Raja. Raja yang berkuasa di bumi. Lalu bagaimana dengan pengukuhan Yesus sebagai Raja dan juga pemberian tugas kepada gereja selaku
utusannya. Kalau kita memperhatikan pelantikan-pelantikan yang ada di sekitar kita, berbeda dengan pelantikan kalau kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Banyak gereja-gereja terkesan biasa saja, tidak seperti perayaan Paskah dan hari-hari raya gereja lainnya. Dan saat dimana kita memahami bahwa penobatan Yesus, karena dia disambut di sorga dengan sempurna setelah dia bangkit dan menang, inilah hari pelantikan dan penobatannya sebagai Raja. Dan Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, memerintah atas sorga dan bumi, bahkan menjamin hidup kekal bagi kita di sorga bersama Tuhan. Dan hari kenaikan Yesus juga mengukuhkan kita sebagai gereja yang telah menerima penugasan pemberitaan Injil yang disertai otoritas dari Dia yang bangkit naik ke sorga, seperti yang dikisahkan di dalam pembacaan kita tadi, yakni di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan permintaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan juga merupakan janjinya kepada mereka. Kasih yang Dia telah anugerahkan telah mengubah mereka. Mulai saat itu mereka menjadi pembawa berita yang melampaui apa yang dapat mereka jangkau. Ini menjadi sebuah tanda kasih Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah peristiwa kenaikan, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah dari takhta kemuliaannya di sorga. Dan kitalah yang menjadi utusan-utusannya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamulah saksi-saksinya atas semua yang telah terjadi. Dan hari ini kita memandang Dia yang naik ke sorga. Seperti para murid, kita adalah orang-orang yang menantikan penggenapan janjinya bagi kita semua. Dalam kerinduan akan janji Tuhan, maka ada hari yang kita rayakan juga, yang nanti akan kita rayakan pada tanggal 31 bulan Mei ini, adalah hari turunnya Roh Kudus sebagai bukti penggenapan janji Tuhan. Dan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita semakin bersemangat memberitakan Injil, karena Kristus yang kita beritakan telah dilantik sebagai Raja. Ia menang dan berkuasa atas sorga dan bumi. Kita yakin bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, berarti Ia telah mempersiapkan suatu keadaan atau suasana yang indah dan mulia bagi semua orang yang percaya. Dan juga lewat peringatan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sorga benar-benar ada.
bukan sebagai suatu ilusi, tetapi bukan hanya suatu perasaan, tetapi nyata. Karena saat Yesus naik ke sorga, Dia menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan teruslah di dalam percaya untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan hanya pada saat nanti kita menikmati kerajaan itu, kita wujudkan kerajaan Allah itu dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa, doa syafaat. Terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, karena hari ini seluruh umat-Mu, gereja Tuhan, berada di dalam suasana sukacita perayaan kenaikan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Engkau yang sudah berkarya untuk menyelamatkan dunia ini, Engkau yang benar-benar naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami yang setia kepadamu, dan Engkau juga menjanjikan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah gereja-Mu tetap teguh, kuat dalam melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Tuhan. Sebagai gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, kiranya kami senantiasa sadar akan tanggung jawab kami di dalam mengemban pelayanan tugas yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, juga yang ada di kota Depok, khususnya gereja kami PO Depok 2 Timur. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati di dalam tugas kehadiran kami selaku gereja Tuhan. Biarlah kami terus di dalam pelayanan, melaksanakan di dalam sukacita. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang membatasi pelayanan kami, biarlah kami tetap eksis di dalam melaksanakan tugas untuk membangun kehidupan persekutuan gereja-Mu ini, untuk mampu hidup di dalam kedewasaan, di dalam kesaksian dan pelayanan kami. Kami berdoa untuk semua program-program pelayanan, baik pelayanan untuk pembangunan gedung gereja, dengan fasilitas yang kami butuhkan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang terus memberkati panitia, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Engkau kuduskan, sucikan syukur sukacita mereka. Juga di tengah-tengah syukur sukacita, kami juga teringat bagi mereka yang saat ini di dalam keadaan sakit, yang bergumul. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, juga anak-anak kami di dalam usia-usia tumbuh kembang mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan mereka. Biarlah kiranya anak-anak kami diberkati untuk supaya mempersiapkan diri di dalam meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapannya ke depan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua, lansia, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin papa, orang-orang yang terlantar, yang terpinggirkan, yang juga dalam penjara. Kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk mendoakan bagi bangsa dan negara kami.
Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan yang ada, pemimpin mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan kiranya memberkati agar supaya di dalam pemerintahan yang berjalan ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok tanah air, biarlah kiranya mereka dapat menjalankan tanggung jawab untuk supaya memberikan pengayuman bagi seluruh warga masyarakat yang ada. Khususnya kami berdoa di dalam penanganan wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Kami berdoa untuk penanganan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk para medis, juru rawat, para dokter, juga para relawan, dengan melaksanakan tugas untuk supaya ada pelayanan bagi korban yang saat ini sedang sakit terpapar COVID-19. Kami memohon kiranya kuatkan, teguhkan hati mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga yang dengan setia mendampingi anggota keluarga saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang akan selalu hadir untuk memberikan kekuatan juga sukacita bagi mereka di dalam pendampingan mereka bagi anggota keluarganya. Kami juga berdoa untuk penyaluran bantuan dari pemerintah, instansi, dan juga para relawan yang dengan perhatian dan kepedulian dalam memberikan bantuan bagi mereka, bagi masyarakat yang terdampak baik dari segi ekonomi, juga dari kehilangan pekerjaan. Kami mohon kiranya supaya penyaluran ini dapat tersalur dengan baik, supaya benar-benar tepat pada sasaran. Jauhkan dari tindakan penyelewengan, penyalahgunaan, baik kekuasaan dan yang hanya berpihak kepada pribadi dan kelompok. Tetapi Tuhan, kiranya di dalam hikmat-Mu mereka memiliki rasa kepedulian. Mereka juga senantiasa memiliki rasa kemanusiaan untuk supaya mereka-mereka yang saat ini berteriak minta tolong karena kehabisan makanan, mereka yang kelaparan. Mari kiranya Engkau Tuhan yang di dalam kasih dan pertolongan-Mu memberkati akan setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam memberikan bantuan-bantuan yang ada. Pada hari kenaikan ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menguatkan kami selaku gereja Tuhan, agar terus memberitakan kabar sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami tetap semangat walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah pergumulan, walaupun di tengah-tengah penderitaan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan kami mampu, kami kuat untuk terus di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami, ini penyerahan diri kami kepadamu. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama